Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Robiel Hamimi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi menghitung hambatan resistor dengan multimeter. Oke, langsung saja di sini ada beberapa topik yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada introduction, yaitu pengenalan dulu. Yang kedua ada goals, yaitu tujuan. Yang ketiga ada prosedur, jadi tahap atau step-step. Yang keempat ada result, yaitu hasil. Dan yang kelima ada conclusion, yaitu kesimpulan. Oke, langsung saja ke topik yang pertama, introduction. Apa sih pengukuran resistor? Nah, di sini ada pengertiannya. Pengukuran resistor adalah proses untuk menentukan nilai hambatan suatu resistor. Jadi, kalau kita ingin menentukan nilai hambatan suatu resistor, itu perlu proses dan itu yang dinamakan dengan pengukuran resistor. Selanjutnya, resistor adalah komponen elektronik pasif yang menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Jadi resistor itu komponen elektronik yang menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Jadi seperti kalau analoginya gini, kalau kita dari Soekarno-Hatta ingin ke Rumah Sakit Bayangkara yang seharusnya ditempuh dengan jarak atau dengan waktu 20 menit ini sampai 1 jam. Itu ada hambatannya. Apa hambatannya? Entah itu dari apa dari lampu merah atau ada yang kecelakaan. Nah, itu yang disebut dengan hambatan. Kurang lebih seperti itu. Pengukuran resistor penting dalam bidang elektronika untuk memastikan kinerja dan kepastian dalam rangkaian elektronik. Pengukuran resistor itu sangat penting. Pentingnya dalam bidang elektronika karena dengan pengukuran resistor kita bisa memastikan kinerja dan kepastian dalam rangkaian elektronik. Nah, di dalam pengukuran resistor ada beberapa atau terdapat beberapa rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri dan yang kedua ada rangkaian paralel. Apa bedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Kalau rangkaian seri itu berderet. Jadi ketika resistor dimasukkan ke dalam breadboard itu berderet atau dalam sholat itu bersab, ya. Nah, sedangkan rangkaian paralel itu kalau dalam berbaris atau PBB itu paralel itu berbanjar atau berbaris seperti upacara. Itu bedanya seri sama paralel. Jadi apa bedanya seri? Kalau seri itu bersab, kalau paralel itu berbanjar. Nah, itu perbedaannya. Nah, adapun rumus dari rangkaian seri, itu rangkaian seri R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, terus ada rumus rangkaian paralel. Kalau rumus rangkaian paralel, resistor paralel 1/R atau total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada goals atau tujuan. Apa sih tujuan pengujian hambatan resistor? Adapun tujuan pengujian hambatan resistor menggunakan rumus dan multimeter adalah untuk mengukur nilai hambatan resistor dengan akurat. Tujuan atau beberapa tujuan lain diantaranya satu, verifikasi nilai normal, yang kedua ada identifikasi perubahan nilai hambatan, dan yang ketiga ada pemecahan masalah. Pengukuran resistor yang akurat merupakan hal yang penting dalam pemeliharaan rangkaian elektronik. Melalui pengukuran yang tepat dapat dipastikan bahwa resistor berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan membantu dalam mendeteksi kerusakan atau perubahan nilai hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan rangkaian. Oke, selanjutnya ada topik prosedur. Nah, prosedur ini dibagi dua, ada alat dan bahan. Kedua ada step atau langkah-langkah. Oke, yang pertama dulu ada alat dan bahan. Yang pertama ada breadboard. Nah, ini breadboard, bentuk breadboardnya tuh seperti ini. Jadi kayak persegi panjang. Nah, di tengah-tengah itu ada apa? Bolong-bolong. Nah, ini untuk memasukkan resistor.
ada dua resistor. Resistornya tuh kayak gini, kayak kawat. Terus di sini ada hambatannya. Yang ketiga ada multimeter. Multimeter itu jadi alat untuk menghitung resistor. Dan yang keempat ada kabel jumper. Ini teh kabel untuk dari resistor ke multimeter. Oke, langsung saja ke prosedur atau steps. Yang pertama, siapkan dulu resistor. Ini alat-alatnya. Terus breadboard ya, multimeter dan kabel jumper yang tadi. Dua, kemudian masukkan kawat resistor. Nah, kawat resistor yang tadi ya, yang kawat kepada breadboard yang bolong tadi masukkan sesuai dengan rangkaian seri dan paralel. Kalau misalkan seri tadi apa? Kalau seri itu berarti bersam, berderet. Nah, kalau misalkan paralel, paralel itu kalau dalam berbaris berarti berbanjar kayak seperti mau upacara gitu loh. Nah, yang ketiga selanjutnya hitung kawat resistor dengan multimeter. Lalu kita hitung dengan multimeter. Dengan apa? Dengan tadi kabel jumper ya. Nah, yang keempat setelah itu tuliskan hasil nilai OHM dari resistor tersebut pada tabel. Nanti tabelnya ada di result. Yang kelima, lalu hitung hasil OHM multimeter dengan menggunakan rumus untuk masing-masing rangkaian. Nah, setelah kita menghitung atau menghitung menggunakan multimeter, nanti kita hitung lagi menggunakan rumus. 6. Kemudian bandingkan hasil hambatan pada multimeter dan hasil hambatan pada rumus yang sudah ada. Ini pasti berbeda. Yang ketujuh, terakhir adalah menghitung jumlah error. Nah, ini ada errornya. Error antara hasil dari hambatan multimeter dan hambatan rumus. Jadi, rumus daripada error itu NM dikurang NR dibagi NR. Jadi, multimeter dikurang rumus dibagi rumus. Itu rumus error. Selanjutnya result. Itu hasil daripada percobaan kemarin. Jadi di sini kita akan hasil rangkaian seri dulu. Nah, kemarin percobaan pertama R1-nya kita memakai 47, R2-nya 47, R3-nya 47. Dan ketika dihitung menggunakan multimeter itu hasilnya 139. Sedangkan dihitung menggunakan rumus ini hasilnya 141. Dan ketika dihitung errornya antara hambatan multimeter dan hambatan rumus dengan rumus error itu M dikurang NR dan dibagi NR hasilnya 0,0144%. Percobaan kedua, R1-nya memakai 150, R2-nya 150, dan R3-nya 150. Ketika dihitung menggunakan multimeter hasilnya 442, sedangkan dihitung menggunakan rumus hasilnya 450. Dan ketika dihitung errornya antara hambatan multimeter dan hambatan rumus hasilnya 0,017%. Nah, percobaan ketiga, R1-nya memakai 47, R2-nya memakai 150, R3-nya memakai 150. Ketika dihitung menggunakan multimeter hasilnya 342, sedangkan dihitung menggunakan rumus hasilnya 347. Nah, ketika dihitung errornya antara hambatan multimeter dengan hambatan rumus itu hasilnya 0,0146%. Ini hasil daripada rangkaian seri. Yang rangkaian seri itu apa? Yang berderet atau bersab kalau dalam suatu. Selanjutnya hasil rangkaian paralel. Kalau paralel itu berarti berbanjar si resistornya tuh. Nah, percobaan pertama sama R1-nya 47, R2-nya 47, dan R3-nya 47. Nah, ketika dihitung menggunakan hambatan multimeter itu hasilnya 16, sedangkan dihitung menggunakan rumus itu hasilnya 15,6. Nah, ketika dihitung errornya antara hambatan multimeter dengan hambatan rumus itu hasilnya 0,28%. Nah, percobaan kedua, R1-nya memakai 150, R2-nya 150, dan R3-nya 150. Ketika dihitung menggunakan hambatan multimeter itu hasilnya 50,5. Nah, sedangkan dihitung menggunakan rumus hasilnya 50. Nah, ketika dihitung errornya antara hambatan multimeter dan hambatan rumus hasilnya 0,012%. Nah, percobaan ketiga, R1-nya kita memakai 47, R2-nya memakai 150, dan R3-nya memakai 150. Nah, ketika dihitung menggunakan multimeter, ini hasilnya 29
Sedangkan dihitung menggunakan rumus ini hasilnya 28,8 dan errornya antara hambatan multimeter dan rumus itu hasilnya 0,007%. Selanjutnya, topik selanjutnya itu conclusion, jadi kesimpulan. Kesimpulan daripada pengukuran resistor bertujuan untuk memastikan bahwa resistor berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan mengidentifikasi masalah. Jika ada ketidaksesuaian atau perubahan nilai yang signifikan, mungkin perlu dilakukan penggantian resistor atau pengecekan lebih lanjut untuk memahami penyebab perubahan tersebut. Jadi kalau misalkan ketika kita hitung antara menghitung resistor atau multimeter dengan rumus itu nilainya signifikan. Nah, ini perlu dilakukan penggantian resistor atau pengecekan lebih lanjut untuk memahami penyebab perubahan tersebut. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.